Bab 551, Harimau Putih. Menghadapi tornado Yin Qi besar yang melesat ke langit, Tuan Muda Mei sama sekali tidak berniat melawan-lawan. Dengan jentikan surgawi yang tersisa, dia menghilang lagi dengan kilatan cahaya perak. Itu tidak mempengaruhi teleportasinya sedikit pun karena tornado Yin lawan berdampak pada ruang. Belakangan ini, dengan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat ruang, persepsinya tentang ruang sekarang adalah menciptakan ruang, bukan mengobrak-abriknya. Langkah evolusi ini sangat penting. Oleh karena itu, ketika pihak lain menghancurkan ruang dan ingin dia tidak dapat berteleportasi, dia dapat membuat pintu ruang dalam kehancuran ini melalui lingga langit dan persepsinya sendiri tentang ruang, dan masih mentransmisikan dirinya secara stabil. Cara memilah ruang yang kacau dan mengubahnya menjadi ruang normal untuk Anda gunakan sendiri adalah sesuatu yang telah diteliti oleh Tuan Muda Mei baru-baru ini, dan telah membuat kemajuan besar. Tornado Yin Qi gagal, tetapi Yin Qi yang memenuhi langit tidak menyebar lagi, tetapi dengan cepat bergabung dan runtuh ke dalam. Sejumlah besar energi Yin paling banyak berkumpul di tengah, dan segera, aura dingin yang masih tersebar di seluruh panggung kompetisi berkumpul di tengah, dan itu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Mengungkap tubuh pemain Moonflower Essence. Alasan mengapa ia tidak lagi terus mengerahkan kemampuannya untuk mengendalikan jangkauan ini adalah karena ia memahami bahwa jika terus seperti ini, pihak lain masih akan mengirimkan dan mengkonsumsinya melalui ruang angkasa. Konsumsi yang berkelanjutan pada akhirnya akan menghabiskan waktu, dan konsumsinya jelas lebih besar daripada Tuan Muda Mei. Pada akhirnya hanya dirimu sendiri yang akan gagal. Setelah menimbangnya, ia segera mengubah taktiknya, memulihkan semua energi Yin ke dirinya sendiri, dan muncul kembali sebagai tubuh aslinya. Kedua belah pihak saling berhadapan dalam kehampaan, dan para pemain esens bunga Mingyue mengangkat tangan mereka di kedua sisi tubuh, memegang paku biru samar di masing-masing tangan. Di depan dahinya, ada manik biru samar yang tergantung, seperti mata ketiganya, memancarkan cahaya dingin. Mata bulan adalah artefak dari esensi bunga Earthin. Mampu memadatkan dan memurnikan energi Yin, itu adalah artefak yang kuat dari kelas tambahan. Ini juga alasan mengapa ia berani melepaskan Yin Qi sebelumnya, dan dapat mengambil kembali Yin Qi yang disebarkan dalam waktu singkat, agar tidak menyia-nyiakan kekuatan darahnya sendiri. Mampu memasuki tahap akhir pasti akan dihargai dan didukung oleh klan ini. Bukan orang yang dipecat dari klan Phoenix Api Abadi, dan tentu saja tidak terkecuali. Cahaya biru tua dari mata bulan mengembun, dan saat berikutnya, ia bergerak, dan cahaya biru itu keluar dari belakang, mendorong tubuhnya untuk bergegas menuju Tuan Muda Mei seperti kilat. Ia berpikir dengan sangat jelas bahwa tanpa melepaskan sejumlah besar energi untuk bersaing dengan lawan, dengan Eye of the Moon, kekuatan darah yang dikonsumsi sebelumnya akan terus pulih, bahkan jika lawan terus-menerus lolos dari serangannya sendiri melalui transmisi ruang angkasa, kisaran, maka masalah besar semua orang adalah konsumsi imbang. Jika pihak lain ingin mengalahkannya, dia juga harus memilih untuk bertabrakan dengannya. The Moonflower Essence sendiri pandai bertarung jarak dekat, selama ada kesempatan untuk bertarung jarak dekat, dimungkinkan untuk menggunakan energi Yin untuk terus mempengaruhi lawan. Juga diyakinkan bahwa selama pertempuran sebelumnya, lawan tampaknya mengatasi teleportasi ruang angkasa dengan sangat baik, tetapi tidak mungkin untuk tidak terkontaminasi dengan Yin Qi sama sekali. Dalam pandangannya, jika Tuan Muda Mei ingin mengalahkannya, tidak mungkin untuk menghindarinya sepanjang waktu. Atribut luar angkasa memiliki batasan tertentu, tetapi di sisi lain, energi Yin tertingginya selalu memengaruhi Tuan Muda Mei. Menghadapi dampak lawan, Tuan Muda Mei tampaknya juga mengerti, dia tidak melarikan diri melalui teleportasi, dan bulu surgawi di tangannya bergetar, berubah menjadi sinar perak dan menunjuk ke arah lawan. Penghancuran garis keturunan asli berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, dan para pemain esens bunga Mingyue sangat gembira ketika mereka melihat bahwa Tuan Muda Mei memilih untuk bertarung dengannya. Pada saat yang sama saat paku di tangannya ditusuk, 9 paku muncul dalam sekejap, menusuk Tuan Muda Mei dari arah yang berbeda pada saat yang sama. Dawson terjalin dan diblokir. Tuan Muda Mei sama sekali tidak kacau, pena bulu surgawi di tangannya melengkung, dan semua duri jatuh ke satu sisi di bawah traksi, lingkaran misterius langit. Bukankah dia pandai bertarung jarak dekat? Pembalap Mingyue Flower Essence melompat dan menabrak Tuan Muda Mei langsung dengan tubuhnya sendiri, dan duri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa selama ada duri yang ditusuk, permainan kemungkinan besar akan berakhir.
Kemampuan klan monster merak untuk mengendalikan ruang sangat kuat, tetapi tubuh mereka relatif lemah. Ini adalah kognisi terpadu dari semua kelompok etnis ke klan monster merak. Di mata para pemain Moonflower Essence, lawan tidak memiliki kemungkinan lain selain teleportasi. Tapi selama Tuan Muda Mei melakukan teleportasi, kesempatannya akan datang. Itu telah mengunci napas Tuan Muda Mei dari jarak dekat melalui mata dunia bawah. Tidak peduli di mana dia berteleportasi, serangannya sendiri akan terus mengikuti. Meskipun kelimanya lapangan 100 meter tidak kecil, untuk tingkat kultivasi mereka, hanya hitungan detik. Dalam pertarungan jarak dekat, Yin Qi seseorang harus mampu menginfeksi lawan secara terus-menerus, sehingga melemahkan lawan dan akhirnya menang. Pada saat itu, adegan yang mengejutkan semua penonton terjadi di saat berikutnya. Tianjiling di tangan Tuan Muda Mei tiba-tiba menghilang, dan bahkan cahaya perak sebening kristal pun menghilang pada saat menghilang. Menghadapi tabrakan para pemain Mingyue Flower Essence dengan paku di sekujur tubuhnya, dia tidak menghindar atau menghindar, dan membuat gerakan yang membuat semua orang merasa luar biasa. Dia membuka tangannya, dan benar-benar memeluk kontestan Mingyue Flower Essence. Cahaya perak yang awalnya mengelilingi tubuhnya berubah menjadi warna pijar yang penuh dengan niat membunuh pada saat ini, dan cahaya pijar itu mengembun menjadi potongan-potongan seperti baju besi di permukaan tubuhnya, menjadi jenderal wanita heroik dengan helm top. Ketika duri bulan menusuk baju besi yang dipadatkan oleh cahaya putih, mereka semua membungkuk, dan tidak ada yang bisa menembusnya. Pada saat ini, dia membanting dengan sekuat tenaga, dan dia telah mengunci aura Tuan Muda Mei dengan mata Mingyue, dan hendak mengejar pemain esens bunga Mingyue yang mengirimnya, dan dia benar-benar menabrak lengan Tuan Muda Mei. Penilaian yang salah membuatnya benar-benar bodoh. Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, kekuatan besar telah diperas bersama dengan niat membunuh tirani, dan tubuhnya terikat kuat. Di kotak kaisar, saya tidak tahu kotak mana yang berasal dari suara aneh, harimau putih Tianganjia. Armor putih yang indah dan halus dengan aura pembunuh yang kejam, bukankah itu salah satu kemampuan kuat yang terkenal dari Great White Tiger Demon Sovereign, White Tiger Tiangang Armor? White Tiger Tiangang Armor mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Mammoth dalam hal pertahanan, tetapi ini adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Dilengkapi dengan 7 pembunuhan macan putih. Niat membunuh 7 kali lipat meletus, dan itu dapat secara instan melepaskan 7 kali kekuatan murninya sendiri dengan niat membunuh yang mengerikan, menghancurkan tubuh dan jiwa lawan pada saat yang bersamaan. Ketika Kaisar Iblis Besar Macan Putih memecahkan 7 pembunuhan harimau putih, bahkan Kaisar Iblis Besar lainnya yang berada di depannya akan menjauh darinya, dan tidak akan melawannya secara sembarangan. Dalam hal kekuatan ledakan, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak ada duanya di antara Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi. Bahkan ketika Great Crystal Demon King menghadapi White Tiger Seven Kills, dia harus meniru White Tiger Seven Kills untuk menyerang dan melakukan serangan balik untuk menahannya. Siapa yang mengira bahwa White Tiger Tianganjia dan White Tiger Seven Kills sebenarnya akan digunakan dari seorang putri ras monster merak? Ledakan ini terlalu tiba-tiba, belum lagi esensi bunga Mingyue sebagai pihak yang terlibat, bahkan para kaisar yang menyaksikan pertempuran tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Hanya Tang San yang menunjukkan kelembutan tanpa akhir di matanya saat ini. Menghadapi esens bunga Mingyue, kekuatan Tuan Muda Yimei berada di atas angin. Bahkan jika dia tidak menggunakan garis keturunan keduanya, dia sepenuhnya mampu mengalahkan lawannya. Tampilan tiba-tiba dari garis keturunan kedua, tentu saja, bisa menang lebih cepat. Tetapi yang lebih diketahui Tang San adalah bahwa dia berbagi tekanan pada dirinya sendiri. Berbagi tekanan dari beberapa pemilik garis keturunan. Bab 552, Mei Gongzi enters the top 8. Tuan Muda Mei tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan. Dalam kompetisi sebelumnya, Tang San telah menampilkan 2 garis keturunan di permukaan. Dalam kompetisi ini, selain dia, tidak ada pemain lain yang menggunakan garis keturunan kedua, jelas bahwa banyak garis keturunan Tang San diperhatikan. Pada saat ini, Tuan Muda Mei memamerkan garis keturunan Kaisar Setan Harimau Putih Besar, ditambah dengan garis keturunan klan Setan Merak, 2 garis keturunan teratas digabungkan menjadi 1, dan secara alami dialah yang menarik perhatian. Akibatnya, tekanan Tang San untuk diperhatikan sangat berkurang. Pemain Mingyue Flower Essence yang berpelukan telah kehilangan kesempatan karena penilaiannya sendiri yang salah. Niat membunuh yang menakutkan sepenuhnya memblokirnya,
dan kekuatan 7 tahap dan niat membunuh dari White Tiger 7 Kills meletus, meninggalkannya tanpa peluang sama sekali. Tubuhnya langsung ambruk dalam pelukan putra cantik itu. Semua paku hancur, niat membunuh memasuki tubuhnya, kehilangan kekuatan bertarungnya, dan dihalangi oleh pengekangan ruang oleh transformasi Tuan Muda Mei kembali ke transformasi merak. Ini sudah berbelas kasih, kalau tidak dia akan tercabik-cabik jika dia dikeluarkan oleh White Tiger 7 Kills pada jarak yang begitu dekat. Di penghujung pertandingan, Tuan Muda Mei menang dan berhasil masuk ke perempat final. Penonton sudah gempar, Harimau Putih, Merak, darah ganda. Kapan Kaisar Iblis Harimau Putih dan klan Iblis Merak memiliki hubungan yang begitu dekat? Bahkan para anggota senior dari Istana Leluhur, Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya, tanpa sadar memusatkan perhatian mereka pada arah kotak di mana Kaisar Iblis Besar Harimau Putih berada. Hari ini, Kaisar Iblis Harimau Putih datang untuk menonton pertempuran. Kaisar Iblis Agung yang menembus langit dan bumi ini ada di sana. Pada saat yang sama, dengan dua garis keturunan teratas, dan keduanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat atas, perhatian Tuan Muda Mei langsung melonjak dan menjadi pusat perhatian. Di kotak di sudut, Kaisar Iblis Agung Jing Feng duduk di kotaknya dengan ekspresi rumit. Niat membunuh membayang di matanya. Dia tahu mengapa Tuan Muda Mei memiliki garis keturunan Kaisar Setan Harimau Putih Besar, karena dulu dia, kekasihnya, adalah keturunan manusia dengan darah Kaisar Setan Harimau Putih Besar yang mengalir. Gadis bernama Xiao Mei ini adalah keturunannya dan Kaisar Iblis Merak, dan jarang memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama. Memegang Tianjiling, tampaknya juga telah memperoleh pengakuan warisan dari klan monster Merak. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan hari ini, kendalinya atas ruang angkasa, dan kemampuan untuk menggunakan White Tiger Sky Gun Armor dan White Tiger 7 Kills of White Tiger Demon Emperor, masa depannya tidak terbatas. Pasti memiliki kualifikasi Kaisar Iblis Besar. Tidak heran pria itu memilihnya sebagai ahli warisnya. Di masa depan, jika dia benar-benar diizinkan untuk mewarisi dan tumbuh dewasa, saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan kota Kerry lagi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah klasik pengadilan leluhur selesai, kita harus segera mengalahkan kota Kerry. Adapun gadis ini, satu-satunya cara adalah mencekiknya di buayan dan mencegahnya benar-benar tumbuh dewasa. Bahkan jika dia menyinggung Kaisar Iblis Macan Putih Besar karena ini, dia tidak akan ragu. Di akhir permainan ini, Tang San, Mei Gongxi, dan Kucing Besar semuanya telah memasuki perempat final turnamen perorangan klasik pengadilan leluhur. Mereka menduduki 3 dari 8 posisi, dan mereka tidak akan bertemu di babak selanjutnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik sejauh ini. Ketika Tuan Muda Mei turun dari panggung, Tang San sudah menunggunya di sana. Melihat putra cantik yang berjalan ke arahnya, Tang San menghela nafas pelan dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan ini. Ini akan membuatmu lebih stres." Tuan Muda Mei tersenyum sedikit, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Jika saya ingin melangkah lebih jauh, maka saya akan menunjukkannya cepat atau lambat. Tidak apa-apa, dengan cara ini saya bisa menang lebih cepat. Jika saya cedera hari ini, kita akan memiliki pertandingan ganda besok. Apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir tentang Anda sekarang, dan lusa Anda akan menghadapi Meng Te. Apakah Anda yakin?" Tang San tersenyum pahit, "Lakukan yang terbaik. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Montete memang tidak mudah untuk dihadapi, putra kegelapan itu memang lawan terkuat yang akan dihadapi Ancestral Court Klasik ini." Keduanya kembali ke tempat istirahat bersama. Kucing Besar sudah pergi setelah menonton permainan putra yang sempurna, dan kembali untuk beristirahat dan pulih dari cedera. Tuan Muda Mei memiliki transformasi macan putih, yang sangat mengejutkannya. Awalnya, ketika garis keturunannya mulai menjadi emas, masih terasa bahwa bahkan jika dia lebih rendah dari Tang San, dia masih harus lebih kuat dari Tuan Muda Mei. Melihat transformasi Tuan Muda Mei menjadi harimau putih, ia menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri. Kelemahan terbesar dari klan setan merak adalah bahwa tubuh mereka relatif lemah, tetapi dengan tambahan garis keturunan penguasa setan harimau putih besar, yang telah mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan menembus langit, kekurangannya sepenuhnya dibuat-buat. Tuan Muda Mei, yang memiliki kekuatan dua garis keturunan dalam satu tubuh, tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing. Bukankah mungkin kamu tidak bisa menggunakan dua garis keturunan sekaligus? Kamu harus berganti.
Tang San bertanya pada Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, dan berkata, ini juga di mana saya ingin tahu tentang kemampuan Anda. Mengapa Anda dapat menggunakan beberapa kemampuan pada saat yang sama tanpa garis keturunan yang bertentangan? Tang San berkata, situasi saya berbeda dari Anda. Kemampuan inti saya bukanlah kekuatan darah. Setiap jenis kemampuan darah adalah manifestasi berbeda dari inti yang sama dengan saya. Tuan Muda Mei sedikit mengernyit dan berkata, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya? Jika saya bisa menggunakan kemampuan kedua garis keturunan secara bersamaan, kekuatan saya pasti akan meningkat banyak. Tang San berpikir sejenak, dan berkata, jangan khawatir, Anda hanya memiliki dua jenis kekuatan garis keturunan. Berbicara secara logis, itu bukan tidak mungkin untuk dikendalikan. Saya akan memikirkan cara, tetapi itu harus dilakukan secara bertahap, itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Bagus. Tanpa terus tinggal di rest area, Tang San, Tuan Muda Mei dan Big Chat kembali ke kediaman mereka untuk beristirahat. Pertarungan hari ini jelas berbeda dari game sebelumnya, setelah memasuki tahap akhir, lawan akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Apalagi dengan dukungan rasnya masing-masing, perlengkapannya jauh lebih baik. Sangat bisa dibayangkan bahwa setelah memasuki perempat final, lawan mereka akan dipersenjatai habis-habisan. Tang San dengan hati-hati mengamati lawan berikutnya hari ini. Kekuatan Meng Te adalah di antara semua lawan yang dia temui kali ini. Yang pertama membuatnya merasa bahwa dia akan menyebabkan masalah besar, karena dia tidak bisa menang. Bahkan, Meng Te ini telah melangkah ke tingkat dewa dalam setengah langkah, tepatnya, kemungkinan untuk dengan sengaja menekan kultivasinya, jika tidak, dia pasti sudah memasuki tingkat dewa. Pemahamannya tentang elemen gelap adalah pemahaman terdalam tentang elemen di antara semua ras yang pernah dilihat Tang San di dunia ini. Pemahaman Mei Gongzi tentang elemen ruang meningkat dari hari ke hari. Kemajuannya sangat cepat, tetapi masih ada perbedaan dari pemahaman Monterte saat ini tentang elemen gelap. Montete seperti elemen gelap besar, tidak mendorong elemen untuk membuat dirinya menjadi tubuh elemen, tetapi sudah seperti tubuh elemen itu sendiri. Lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Tang San harus berpikir dengan hati-hati, ketika dia menghadapinya di pertandingan berikutnya, bagaimana dia harus bertarung melawan lawan yang kuat ini. Apalagi konfrontasi mereka tidak hanya dalam kompetisi individu. Dengan hadirnya Monterte, kompetisi gandanya diharapkan akan sangat sukses. Tidak peduli kapan ditarik, maka Anda dan Mei Gongzi pasti akan menghadapinya. Untuk kompetisi individu, hasil Tang San saat ini sudah memuaskan. Awalnya, dia tidak pernah berpikir untuk memenangkan kompetisi individu. Itu akan terlalu mencolok. Keberadaan Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi yang terlalu memperhatikan. Tapi untuk kompetisi ganda, demi Tuan Muda Mei, dia memiliki obsesi yang kuat untuk memenangkan kejuaraan. Ini adalah kerjasama pertama antara dia dan Tuan Muda Mei, dan ini juga merupakan replika dari kombinasi 3-5 sebelumnya. Dia ingin memenangkan kejuaraan ini dari lubuk hatinya. Jadi, apapun yang terjadi, Monterte adalah orang yang harus dia kalahkan, dan ini akan menjadi batu sandungan terbesar baginya dan Mikoto. Bahkan kucing besar, jika Tang San kalah dari Meng Te di pertandingan individu berikutnya, lawan Meng Te berikutnya adalah kucing besar yang mungkin menang dan masuk ke semifinal. Bab 553, Lawan yang Tangguh. Bahkan jika kucing besar itu bisa mendapatkan pedang ilahi dari klan Singa Emas, Tang San tidak berpikir bahwa kucing besar itu akan mampu mengalahkan Meng Te. Yang paling menakutkan Tang San tentang Meng Te adalah bahwa sangat mudah untuk mengalahkan pemain ras binatang raksasa Bimen hari ini, dan dalam keseluruhan proses, itu tidak menggunakan senjata dan peralatan apapun. Sebagai keturunan langsung dari Raja Iblis Kegelapan, itu bahkan lebih gelap bisakah kejeniusan klan naga iblis tidak datang dari dunia tanpa dukungan ras. Kaisar Iblis yang hebat bahkan tidak bisa memiliki artefak. Itu jelas tidak mungkin. Hanya ada satu alasan mengapa Monterte tidak menggunakannya, yaitu, lawannya tidak cukup baginya untuk menggunakannya, sesederhana itu. Karena itu, jika Tang San ingin menang melawannya, dia harus memperhitungkan senjata ilahi yang dimilikinya, atau hanya mencari cara lain untuk menemukan taktik khusus untuk mengalahkan lawannya. Tapi itu sulit, dan Montete pandai mengendalikan penonton dengan elemen gelap. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, apa yang paling dia kuasai adalah kontrol. Dia tahu betul betapa sulitnya di medan perang sebagai petarung tipe kontrol. Selama taktik lawan dipengaruhi oleh kontrolnya,
sulit untuk mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Saya benar-benar harus memikirkannya dengan hati-hati, kemampuan seperti apa yang harus saya ekspos, dan keterampilan seperti apa yang harus saya gunakan untuk mengalahkan lawan ini, atau bahkan merusaknya dengan parah. Lebih baik menyelesaikan masalah 2 game hanya dalam 1 game. Semuanya dilakukan dalam satu pertempuran. Memikirkan hal ini, mata Tang San bersinar dengan sinar kemenangan yang langka. Matanya sedikit menyipit, dan ada rasa dingin di bagian bawah matanya. Tuan Muda Mei kembali ke kediamannya, dan Raja Iblis Merak juga telah kembali, jadi dia tidak melanjutkan menonton pertempuran. Dibandingkan dengan paruh atas tempat Tang San berada, lawan Tuan Muda Mei di paruh bawah kompetisi individu juga sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki level Monterrey. Lawan terkuatnya di babak kedua hanya akan bertemu di semifinal, dan lawan di pertandingan berikutnya akan memiliki kekuatan yang sama secara keseluruhan dengan yang satu ini. Mengapa warisan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar terungkap hari ini? Aku bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah memperhatikanmu. Raja Iblis Merak Besar bertanya dengan cemberut. Tuan Muda Mei berkata, bukan apa-apa, saya hanya berpikir bahwa Tianjiwu harus lebih terbuka di belakang. Saya lebih percaya diri di Tianjiwu sekarang. Lawan hari ini tidak mudah untuk dihadapi. Saya khawatir pertempuran akan terlalu lama dan itu akan mempengaruhi pertandingan ganda besok. Petik 2. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dalam-dalam, saya bisa menebak apa yang Anda pikirkan. Itu sudah terjadi. Tapi Anda harus mengerti mengapa saya menggunakan garis keturunan dari transformasi macan putih ketika saya membiarkan Anda tertinggal. Kekuatannya, itu karena Anda harus menggunakannya pada tingkat yang lebih tinggi untuk membuat Kaisar Iblis Macan Putih lebih memperhatikan Anda. Jika Anda menempatkan tarian rahasia surgawi di belakang, bukankah Anda memberitahu semua Kaisar Iblis yang menonton pertempuran itu di pikiran Anda, Macan Putih bukankah lebih baik Merak mengubah posisinya di hatimu? Tuan Muda Mei berkata secara alami, begitulah. Tidakkah kamu ingin aku berpikir begitu? Raja Iblis Merak Agung ragu-ragu, tentu saja saya harap Anda berpikir begitu. Tapi itu tergantung pada kesempatannya. Di masa depan, apakah posisi Anda sebagai pewaris, atau bahkan posisi patriark, dapat dipegang teguh, dukungan dari Raja Iblis Macan Putih Besar sangat penting. Ya, Kaisar Iblis Harimau Putih memiliki pengaruh besar di seluruh istana leluhur. Bahkan Kaisar yang berpangkat di atasnya harus memberinya wajah. Jika dia mendukungmu untuk menjadi penguasa Keri Kota, maka, posisi Anda sebagai penguasa kota akan jauh lebih stabil. Tentu saja, Anda masih identitas klan Iblis Merak, dan pengadilan leluhur tidak akan mengizinkan Kaisar Iblis Harimau Putih memiliki wilayah kedua. Proporsi ini harus seimbang. Tuan Muda Mei mengangguk perlahan, dan dia tiba-tiba berbisik, ayah, adalah tubuhmu. Dia merasakan sedikit keinginan dari kata-kata Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak Besar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatir, demi balapan dan untukmu, aku tidak akan mati dengan mudah, dan aku harus menyelesaikan apa yang harus aku lakukan. Apakah itu benar-benar tidak dapat diubah? Jejak kesedihan melintas di mata Tuan Muda Mei. Raja Iblis Merak Besar menatap putrinya dalam-dalam, menghela nafas pelan, dan berkata, saya tidak pernah menjadi ayah yang baik. Saya juga sangat ingin bertahan, tetapi tidak peduli apa, itu tidak mungkin. Saya membakar mahkota emas dari asal, kecuali ada keberadaan tingkat yang lebih tinggi dari Kaisar Iblis Besar untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, itu pasti tidak dapat diubah. Tapi ini juga dalam rencana saya. Karena, bahkan jika saya hidup selamanya, saya pasti tidak akan bisa pertahankan Keri City. Itu mungkin menjadi Raja Iblis hebat. Tapi Anda bisa, selama Anda mendukung tekanan awal dan menjadi Raja Iblis hebat di masa depan, maka posisi klan Iblis Merak kami akan stabil, dan kami akan mampu menahan Keri City dengan stabil. Itu yang paling ingin saya lihat. Untuk itu, apa gunanya mati? Tuan Muda Mei dapat merasakan tekad dalam nada suaranya, dan menundukkan kepalanya, saya akan mencoba yang terbaik. Tetapi jika ada harapan, saya harap Anda dapat bertahan. Saya akan memikul tanggung jawab saya, apakah itu untuk klan monster Merak, atau untuk manusia. Raja Iblis Merak Besar mengangguk lega dan berkata, lebih baik jika kamu bisa berpikir seperti itu. Ngomong-ngomong, kita akan memasuki kompetisi ganda di final. Kamu dapat menemukan bahwa surah baru-baru ini, kemampuanmu sangat tinggi, bagus. Kuat,
tetapi membutuhkan lebih banyak run-in. Arti sebenarnya dari permainan ganda adalah membiarkan dua orang bekerja sama satu sama lain. Meskipun Anda memiliki beberapa kerja sama sebelumnya, tetapi bagaimanapun, itu tidak cukup pemahaman diam-diam. Ini akan membatasi Anda kompetisi masa depan. Saya sangat optimis tentang Shuro ini, dan Anda juga harus memperhatikan untuk memenangkannya. Dia memiliki sumpah darah, dan dia pasti akan menjadi tangan kanan Anda di masa depan. Petik 2. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, tetapi apa yang muncul di benaknya adalah semua yang terjadi antara dia dan Sura selama pertandingan ini. Apakah Sura yang menginstruksikannya untuk berlatih, mengajarinya lingkaran langit yang dalam, atau membuat sumpah darah kemudian, dan menemaninya sepanjang jalan? Pada akhirnya, dua kompetisi utama memasuki final, yang membuatnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang pengetahuan Shuro ini dan lebih banyak kepercayaan. Kecuali bahwa saya belum melihat wajah aslinya, segala sesuatu yang lain sempurna. Bahkan dalam hal wajah aslinya, Tuan Muda Mei percaya bahwa dia pasti mengalami kesulitan, jadi dia tidak membiarkan dirinya melihatnya, dan hatinya pada dasarnya lega. Kenapa dia begitu baik pada dirinya sendiri? Seringkali, satu orang tiba-tiba sangat baik kepada orang lain, dan itu juga agak sulit untuk beradaptasi. Dalam persepsi Tuan Muda Mei, Sura sangat baik padanya sejak pertama kali melihatnya, menjaganya di sisinya. Dia bahkan punya perasaan bahwa orang ini akan memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Tapi dari mana gaji ini berasal? Mengapa tepatnya? Apakah karena kamu terlihat baik? Melalui kontak dengan Shuro, dia tidak merasa bahwa dia adalah pria yang dangkal yang akan melakukan apa saja, bagaimana, atau bahkan bersumpah darah untuk penampilannya. Pasti ada alasan lain, tetapi satu-satunya kerabat manusia di dunia ini adalah ibunya, dan ibunya tidak tahu dari mana Shuro ini berasal. Ibunya juga bertanya kepada wali kota Zhang Haoxuan, tetapi pada wali kota Zhang. Jawaban yang diberikan di sana juga ambigu, hanya memberitahu mereka bahwa Tang San dapat dipercaya. Itu saja, Raja Iblis Merak telah beristirahat. Kondisi fisiknya tidak baik, perlu banyak waktu untuk bermeditasi untuk mempertahankan vitalitasnya dan tidak lewat terlalu cepat. Dalam keadaan seperti itu, inilah mengapa Carry City memiliki kantong yang dalam untuk mencapainya. Tuan Muda Mei memutar komunikasi dengan Tang San, saudaraku, apakah nyaman bagimu sekarang? Nyaman? Ada apa? Katamu. Adapun komunikasi Tuan Muda Mei, selalu nyaman. Tuan Muda Mei berkata, baru saja ayah saya berkata, mengapa kita harus berbuat lebih banyak dalam pertempuran ganda, saya pikir itu harus sama. Jika Anda mau, kita bisa mendiskusikannya. Kompetisi ganda juga akan memasuki final besok, kami tim lawan akan semakin kuat. Pemahaman juga sangat penting. Bab 554, menyatu satu sama lain. Tang San sebenarnya ingin memberitahunya bahwa pemahaman diam-diam kita adalah wajar, setidaknya aku memilikinya untukmu, dan aku bisa bekerja sama denganmu dalam keadaan apapun. Tapi dia secara alami tidak ragu untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Muda Mei, dan segera setuju. Kami sepakat untuk bertemu di White Tiger Hotel pada sore hari. Hanya ada 8 pertandingan di pagi hari, dan itu berakhir sebelum waktu makan siang, jadi Tang dan Tuan Muda Mei makan siang di kediaman masing-masing, dan Tuan Muda Mei datang ke hotel pada sore hari untuk menemukannya. Tang memberikan Tuan Muda Mei ke kamarnya dan menutup pintu. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia membiarkannya duduk dulu, menuangkan segelas air untuknya, dan menyerahkannya padanya. Bagaimana kamu berencana untuk mencapai pemahaman diam-diam di antara kita? Tang bertanya sambil tersenyum. Tuan Muda Mei meliriknya dan berkata, bukankah kamu yang merencanakannya? Tang Si tersenyum dan berkata, kapan kamu menjadi malas? Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya saya malas, tetapi saya tahu bahwa saya tidak sebaik Anda dalam hal ini. Mengapa saya perlu berpikir lebih banyak? Kemampuan Anda sangat istimewa, dan saya tidak tahu bagaimana bekerja sama denganmu. Tang mengangguk dan berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang pemahaman diam-diam di antara kami. Dalam permainan ganda, jika Anda menghadapi musuh yang kuat nanti, saya akan bekerja sama dengan Anda akan menyerang, dan saya akan melakukannya, membantu. Sama seperti sebelumnya demikian pula, saya bisa menjadi sayap Anda, sumber kekuatan Anda, dan mendukung Anda dalam semua pertempuran Anda. Kami adalah 2 dalam 1, menggabungkan kemampuan kami satu sama lain, dan kekuatan tempur yang dapat meledak adalah yang terkuat. Tuan Muda Mei berkedip,
apakah sesederhana itu? Kalau tidak, Tang mengangkat bahu. Tuan Muda Mei mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kalau begitu aku di sini bukan untuk apa-apa. Tang tersenyum dan berkata, bagaimana bisa sia-sia? Mengapa kita tidak mencoba berolahraga? Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Ikutlah dengan saya ke ruang pelatihan. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju pelatihan, ruang. Tuan Muda Mei menyesap air, meletakkan gelas air, dan mengikutinya ke ruang pelatihan. Tang duduk di bagian dalam ruang pelatihan, lalu menunjuk ke tanah di depannya, dan Tuan Muda Mei duduk di seberangnya. Tang mengangkat alisnya ke arahnya dan berkata dengan serius, beri aku milikmu, kami akan saling meletakkan telapak tangan, dan aku akan membimbingmu. Ya, Tuan Muda Mei sekarang sangat mempercayainya. Yian mengangkat tangannya, dan keduanya saling menempelkan telapak tangan. Merasakan kehalusan kulit di telapak tangannya, mata Tang mau tak mau menjadi lebih lembut. Apa yang Tuan Muda Mei rasakan adalah suhu panas di telapak tangannya. Dia tidak berpikir tentang menjadi pria atau wanita, dia hanya merasa nyaman menyentuh telapak tangannya. Tang Sen berkata, tenanglah, rilekskan tubuhmu, kekuatan darah dan kekuatan mentalmu sepenuhnya. Aku akan memotivasi diriku sendiri. Biarkan darah kita terhubung sedekat mungkin. Dengan cara ini, kita dapat menghasilkan hasil yang lebih baik ketika kita bekerja sama di masa depan. Tidak akan ada energi yang terbuang sia-sia. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Bisakah garis keturunan yang berbeda dihubungkan? Tang tersenyum sedikit dan berkata, orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku bisa. Percayalah padaku. Oke, Tuan Muda Mei mengangguk, memejamkan mata, dan perlahan-lahan membiarkan dirinya rileks, membiarkan pasangan Tang menyerap telapak tangannya. Melihat matanya yang tertutup, bulu mata yang panjang di kelopak matanya, kecantikan kecil yang tenang itu begitu mengharukan, hati Tang tidak bisa membantu tetapi melunak sedikit. Mungkin sedikit lebih awal, tetapi ketika dia berpikir tentang cara mengalahkan Monterte, dia sudah memikirkan beberapa kemungkinan. Jika Anda ingin berdiri teguh di panggung inti negeri dongeng ini, Anda harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Ayo, cintaku, biarkan aku membawamu dan merasakan perpaduan antara kita dari kehidupan masa lalu. Sambil memikirkannya, Tang juga perlahan menutup matanya, dan napas di tubuhnya mulai berubah dengan tenang. Lautan roh perlahan terbuka, dan pada saat yang sama, Suan Tiangong disuntikkan dengan lembut ke tubuh Tuan Muda Mei melalui telapak tangannya. Apa yang Tuan Muda Mei rasakan adalah energi hangat dari telapak tangan Tang. Energi hangat ini sangat nyaman, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan kekuatan darah, karena kekuatan darah tidak akan begitu lembut, dan keduanya memiliki karakteristik darah, dan energi yang diberikan oleh Tang tidak memiliki karakteristik darah, itu adalah energi hangat murni, yang damai. Energi ini mengalir di tubuhnya, dan kemanapun dia pergi, dia hanya akan merasakan kenyamanan ekstra, seluruh tubuhnya tampak basah oleh sumber air panas, dan semua kelelahan hilang. Bahkan jika garis keturunannya sendiri tidak di bawah kendalinya, dia tidak menolak kekuatan ini sedikit pun. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dua energi garis keturunannya yang berbeda bahkan lebih harmonis satu sama lain di bawah infiltrasi energi hangat ini. Meskipun tidak ada tabrakan antara transformasi merak dan transformasi harimau putih, mereka berdua adalah garis keturunan tingkat pertama yang kuat, dan mereka tidak terlalu harmonis satu sama lain, alasan mengapa itu hanya dapat digunakan dengan beralih di antara mereka. Tetapi saat ini, disusupi oleh energi hangat ini, dia bahkan merasa bahwa hubungan antara dua garis keturunannya tampaknya semakin dekat satu sama lain. Perasaan keintiman ini memberinya perasaan bahwa keduanya ingin berbaur satu sama lain. Apakah itu bekerja juga? Mungkin, energi khusus ini harus menjadi inti Shuro untuk menyelesaikan berbagai peralihan garis keturunan dan bahkan fusi. Tuan Muda Mei sangat pintar, dan langsung menebak kuncinya. Dan energi ini sebagai inti juga merupakan alasan mengapa dia mampu mengirimkan energi ke dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuannya sebelumnya. Sekarang dicuci oleh energi ini, Tuan Muda Mei jelas merasa bahwa garis keturunannya tampaknya semakin dekat dengan energi yang diturunkan Sura dan mengikuti fluktuasi energi spasial yang sangat saya kenal. Energi kosong ini milik transformasi merak, di bawah bimbingan Suan Tiangong, transformasi merak Tang dan transformasi merak Mei Gongzi secara bertahap menghubungi satu sama lain, menyatu satu sama lain, saling merasakan, dan saling mengenali. Inilah yang baru saja dikatakan Tang,
biarkan dia dan Tuan Muda Mei memiliki kemampuan yang sama, sehingga ketika dia bertindak sebagai asistennya di masa depan, dia dapat memberinya energi dengan lebih baik. Namun, ini jelas bukan tujuan utama Tang hari ini. Dengan perpaduan dua garis keturunan Merak, Tuan Muda Mei bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya sendiri dan napas Tang saling bercampur. Hubungan antara keduanya menjadi semakin dekat, dan bahkan ada semacam perasaan yang mencair sebagai satu. Ini sangat bisa dimengerti. Transformasi Merak Tang awalnya diserap darinya, dan kemudian terus tumbuh. Ditambah dengan sumpah darah Tang, keduanya memiliki hubungan lebih lanjut. Pada saat ini, melalui Suan Tiangong, jembatan keadilan dan perdamaian, hubungan antara keduanya secara alami menjadi semakin dekat. Ini juga yang paling ingin dilihat Tang. Perlahan-lahan, Tuan Muda Mei memasuki meditasi melupakan hal-hal dan diri saya sendiri dalam keadaan saling integrasi dan kenyamanan yang luar biasa ini. Tang juga merasakan perpaduan napas antara dia dan Tuan Muda Mei, dan hatinya hangat tak terlukiskan. Dahulu kala, ketika dia dan Xiao Hu bersama, mereka sering berlatih bersama seperti ini. Namun, dulu mereka berbeda dengan sekarang. Xiao Hu, sayangku, akhirnya aku bisa bersamamu seperti ini lagi. Mata Tang menjadi semakin lembut, tetapi lautan spiritualnya juga sepenuhnya terbuka saat ini, mengungkapkan kesadaran batin. Jika dikatakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, kesadarannya hanya sedikit, seukuran millet. Nah, sekarang kesadaran telah tumbuh seukuran telur merpati. Jika bukan karena kekuatan spiritual yang kuat yang selalu tertutup, akan sulit baginya untuk terus menyembunyikan kesadaran ini. Bab 555, Perfusi. Juga di bawah pemeliharaan kesadaran ilahi bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat dipromosikan di bawah situasi yang begitu kuat. Hanya melalui pelepasan kekuatan spiritual mata setan ungu yang dapat mengalahkan pasangan Phoenix Undead. Kesadaran yang kental bukan lagi jenis keadaan yang dulunya sedikit berguna, dan saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih. Berkat kultivasi Tang yang terus-menerus dan banyak pertemuan, sekarang kesadaran telah awalnya stabil, dan dimungkinkan untuk menggunakan beberapa barang. Hanya kesadaran yang dapat menggunakan kemampuannya. Senyum tipis muncul di wajah Tang, dan dia diam-diam membangkitkan jejak kesadaran spiritualnya, dan masuk ke lautan roh Tuan Muda Mei. Diaduk dengan lembut di lautan jiwanya. Segera, Tuan Muda Mei sedikit mengernyit, dan lautan roh mulai berfluktuasi di bawah gejolak kesadaran ilahi. Kesadaran yang disuntikkan Tang mulai meningkat, dan apa yang harus dia lakukan sangat sederhana, membantu Tuan Muda Mei untuk mengompres kekuatan spiritual, sehingga lautan roh dapat menampung lebih banyak kekuatan spiritual. Bersiaplah untuk waktu ketika dia menembus level dewa di masa depan. Sebagai mantan generasi Raja Dewa, pemahamannya tentang kekuatan spiritual terlalu mendalam. Saat menerobos ke tingkat lain, kekuatan mental memainkan peran yang menentukan, bahkan lebih penting daripada kekuatan sendiri. Kekuatan-kekuatan spiritual dapat menentukan potensi tingkat di atas tingkat dewa. Mengambil keuntungan dari pertemuan hari ini, dia kebetulan membantu Tuan Muda Mei menekan kekuatan mentalnya dan meningkatkan latar belakangnya di bidang ini. Kekuatan spiritual Tuan Muda Mei sudah sangat kuat, setelah melewati warisan dari klan monster Merak, kekuatan spiritualnya telah dinaikkan ke puncak negara urutan ke-9. Dan melalui penyelidikan, Tang juga menemukan bahwa kekuatan spiritual Tuan Muda Mei bahkan memiliki kesadaran yang samar. Tapi ini bukan kesadaran ilahi yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Jika tidak, Tuan Muda Mei tidak akan memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi lahir dari dunia ini. Artinya, bahkan sebelum dia mencapai tingkat dewa, dia sudah memiliki kelahiran kesadaran ilahi. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Tang dengan hati-hati menyentuh jejak kesadaran, dan dia segera mengerti dari mana kesadaran itu berasal. Itu berasal dari artefak surgawi Tianling, yang jelas mengandung beberapa aura milik Tianling, dan keberadaan nafas ini juga merupakan pengakuan Tianling terhadap Tuan Muda Mei. Tampaknya level Tianling lebih tinggi dari yang saya nilai sebelumnya. Napas kesadaran ilahi yang dibawa oleh Tianling jelas sedikit waspada terhadap kesadaran ilahi yang dimasuki Tang, tetapi sumpah darah yang dibuat Tang sebelum waktu ini memainkan peran yang sangat penting. Sumpah darah dibuat olehnya untuk Tuan Muda Mei, dan tarikan dari sumpah darah itu sendiri tercetak di laut spiritual Tang, dan kesadaran ilahi secara alami akan memiliki nafas dari sumpah darah. Dengan nafas sumpah darah, tidak hanya lautan roh Tuan Muda Mei mengenali keberadaannya, tetapi bahkan kesadaran ilahi Tianling secara bertahap mengenalinya,
dan tidak lagi menolaknya. Tang mungkin merasakan sinar kesadaran ilahi ini dan menstabilkannya di lautan roh Tuan Muda Mei. Dia bisa memilah dan mengompres kekuatan spiritual untuk Tuan Muda Mei, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kesadaran, yang tidak bisa disentuh dengan santai. Setelah kesadaran ilahi lahir, pertumbuhan masa depan sangat penting bagi tuan rumah, dan itu hanya dapat lahir melalui budidaya tuan rumah. Bagian yang paling kuat dari kesadaran ilahi adalah bahwa ia tidak dibatasi oleh wilayah, yaitu, ukuran lautan roh, tidak masalah bagi kesadaran. Di masa depan, itu akan menjadi tingkat dewa, dan hal yang sama berlaku untuk evolusi lautan roh menjadi lautan kesadaran. Secara teori, kesadaran yang kuat dapat ditingkatkan tanpa batas hingga akhir alam semesta. Tentu saja, ini hanya teori, bukan kenyataan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang mengungkapkan cahaya ilahi yang redup. Setiap kali cahaya di matanya berubah, kekuatan spiritual yang disuntikkan ke tubuh Tuan Muda Mei akan meningkat 1 poin. Secara bertahap, volume terkompresi dari kekuatan spiritual Tuan Muda Mei menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi juga menjadi lebih dan lebih harmonis. Inti kristal kekuatan spiritual secara bertahap lahir selama proses kompresi. Awalnya, Tang tidak berani secara langsung menekan roh untuknya. Inti, tetapi dengan perasaan ilahi Tianling, itu berbeda. Dengan perasaan ilahi untuk menstabilkan dan menekan, pembentukan inti spiritual adalah hal yang biasa. Dengan inti spiritual, akan jauh lebih mudah untuk menumbuhkan kekuatan spiritual di masa depan atau mengembalikan kekuatan spiritual ke lautan roh. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Ini adalah keuntungan dari kompatibilitas dua orang satu sama lain. Tang tidak mungkin melakukan ini dengan orang lain. Suntikan ganda Xuan Tiangong dan kekuatan spiritual juga membuat aura mereka semakin cocok satu sama lain. Setelah Tang membantu Tuan Muda Mei menstabilkan inti mental, dia kemudian membantunya membimbingnya untuk melepaskan kekuatan mental dari inti mental untuk berkomunikasi dengan kekuatan darahnya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan mental yang ditingkatkan akan lebih mudah untuk mengontrol darah kekuatan. Kohesi inti spiritual tampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit orang kuat di negeri dongeng yang dapat melakukannya. Inilah perbedaan dalam metode budidaya. Di benua peri, apakah itu klan monster atau klan roh, mereka lebih memperhatikan budidaya garis keturunan. Di dunia tempat Tang dulu berada, semakin banyak cara sempurna untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Terlebih lagi, dia adalah mantan generasi Raja Dewa, dan pemahamannya tentang kekuatan dan kesadaran spiritual tidak ada bandingannya di dunia ini. Mudah baginya untuk melakukan sesuatu, dan tidak mungkin bagi seorang kaisar iblis besar untuk melakukan lebih baik di sini daripada dia. Setelah menyelesaikan ini, kultivasi Tuan Muda Mei tidak diragukan lagi akan melangkah lebih jauh, dan dengan lahirnya inti spiritual, selama dia berlatih dengan rajin, dalam waktu dekat, penggunaan transformasi macan putih dan transformasi merak secara simultan tidak akan lagi jadi masalah. Setelah menyelesaikan ini, Tang tidak berhenti. Dia menstabilkan kondisinya dan memastikan bahwa dia dalam kondisi terbaik. Dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dia membimbing jejak kekuatan spiritual Tuan Muda Mei, dan menyuntikkannya ke laut spiritualnya sendiri secara terbalik. Laut spiritual Tang jelas lebih besar daripada Tuan Muda Mei, dan kekuatan spiritual dalam juga lebih kuat. Sinar kekuatan spiritual Tuan Muda Mei ini, di bawah perlindungan kekuatan spiritualnya, perlahan-lahan memasuki area inti laut spiritualnya. Ini Tuan Muda Mei, jika ada yang berubah, jika kekuatan mental menyerang ke tingkat ini, itu akan menjadi bahaya besar bagi Tang. Seluruh lautan spiritual Tang tampaknya terengah-engah, dan ada ritme kekuatan spiritual secara keseluruhan. Tapi dia tidak ragu sama sekali, tetapi perlahan-lahan menanamkan kekuatan spiritual milik Tuan Muda Mei pada kesadarannya sendiri. Saat ketika kekuatan mental Tuan Muda Mei tercetak pada kesadaran Tang San, tubuh Tang San tiba-tiba bergetar, dan seluruh orang tidak dapat menahan diri untuk gemetar, seperti seseorang menggunakan besi solder untuk membakar kedalaman tubuhnya. Otak rasanya seperti sesaat, rasa sakit yang parah bahkan membuat seluruh lautan spiritualnya berkedut, dan kekuatan mental berguling untuk sementara waktu, dan dia secara tidak sadar ingin menolaknya. Tang sudah bersiap untuk ini, dia secara paksa mengendalikan kesadarannya sendiri, tidak termasuk kekuatan spiritual periferal, dan membiarkan sinar kekuatan spiritual Tuan Muda Mei sepenuhnya tercetak pada kesadarannya sendiri, dan tidak ada yang namanya setengah perlawanan. Dengan jejak spiritual ini pada kesadarannya,
akan ada lebih banyak hubungan antara dia dan Tuan Muda Mei di masa depan, yang lebih langsung daripada sumpah darah. Sumpah darah hanya membatasi dirinya, tetapi jejak spiritual ini, itu bisa membuat dia merasakan bahaya apapun yang dihadapi Tuan Muda Mei setiap saat. Begitu tanda-tanda vital Tuan Muda Mei berfluktuasi dengan hebat, dia dapat segera merasakan dan mengunci posisinya melalui indera ilahi, dan segera membantunya. Dia bahkan bisa menggunakan indera spiritualnya untuk membantunya secara langsung melalui hubungan kekuatan spiritual ini. Pada saat yang sama, ini juga setara dengan Tang membuka kesadarannya padanya. Jika Tuan Muda Mei ingin merugikannya, melalui hubungan ini, bahkan ada kemungkinan untuk menghancurkan kesadarannya. Tidak mungkin melepaskan dirimu seperti ini kepada orang lain selain istrimu sendiri. Bab 556, Malam Pertama. Merasakan sakitnya diserbu oleh indera ilahinya, Tang secara bertahap menggunakan indera ilahinya untuk mengomunikasikan kekuatan spiritual ini. Dia merasakan semua jejak kekuatan spiritual ini, yang merupakan jejak Tuan Muda Mei. Perlahan-lahan, beberapa perubahan mulai muncul dalam kesadaran Tang, beberapa perubahan luar biasa, ingatan dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam kesadaran, melekat di benak Tang. Dengan munculnya wawasan ini, pikirannya berkembang pesat. Hanya kekuatan spiritual Tuan Muda Mei yang dapat menghasilkan rangsangan seperti itu pada kesadaran ilahinya. Tidak peduli seberapa menyeluruh dia melupakannya setelah kelahirannya kembali, mantan rekan abadinya masih memiliki jejak keterikatan itu. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat memengaruhi lautan spiritual Tang, dan kesadarannya terus-menerus berdenyut, tetapi keberadaan ingatan ini membuat ekspresi wajah Tang berangsur-angsur rileks, penuh kelembutan. Saya tidak tahu berapa lama, ketika Tuan Muda Mei membuka matanya lagi dan bangun dari meditasi, langit di luar masih cerah. Dia hanya merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah berendam di sumber air panas dan tidur nyenyak, dan dia penuh energi. Segera setelah itu, dia disegarkan, dan segera merasakan perbedaan dalam kekuatan mentalnya sendiri. Karena dia menemukan bahwa dunia tampaknya menjadi lebih cerah, dan persepsinya tentang dunia tampaknya menjadi sangat berbeda. Mengedipkan matanya, dia fokus pada lautan roh, dan Tuan Muda Mei tiba-tiba menemukan bahwa di lautan rohnya, titik cahaya perak muncul. Titik cahaya ini tampak seperti kristal kecil, memancarkan cahaya lembut dan kekuatan spiritualnya tertahan olehnya, mengosongkan ruang yang luas. Kekuatan keseluruhan kekuatan mental tampaknya telah banyak berubah dari sebelumnya. Dia bahkan bisa merasakan elemen spasial yang ada jauh. Ini, apa yang salah dengan saya? Apa yang terjadi padaku? Dia tanpa sadar menatap Tang yang duduk di seberangnya. Dibandingkan dengan dia yang penuh energi, Tang sedikit berbeda saat ini, wajahnya jelas pucat, dan bahkan pakaiannya basah oleh keringat, seolah-olah dia pernah pingsan. Meskipun saya tidak tahu seperti apa prosesnya, Tuan Muda Mei dapat menebak bahwa dia membantunya meningkat, tetapi dia membuang banyak uang. Pada saat ini, seolah-olah dia merasakan kebangkitan Tuan Muda Mei, kelopak mata Tang bergerak, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Pada saat keempat mata bertemu, Tuan Muda Mei tiba-tiba merasakan sengatan listrik. Tanpa sadar, dia hanya merasa bahwa sepertinya ada lapisan tarikan antara dirinya dan Tang, yang merupakan perasaan yang sangat akrab dan intim. Dia sepertinya memiliki perasaan ini sebelumnya, ketika dia melihat Xiao Tang untuk pertama kalinya di akademi. Mengapa kakakku Shuro tiba-tiba merasa seperti ini denganku? Tang tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu sudah bangun? Kita harus cepat. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tang Dao, ini sudah keesokan paginya, kita harus pergi ke kompetisi ganda. Kenapa kamu tidak bergegas? Mandi dulu, kamu pergi dulu. Ini hari berikutnya, aku menemanimu semalaman kemarin. Tidak pulang malam. Tuan Muda Mei langsung tersipu, apa yang akan ayah pikirkan jika dia tidak kembali sepanjang malam. Meskipun hanya latihan, ini. Tetapi ketika saya memikirkan permainan itu, saya tidak peduli, dan bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Melihat sosoknya yang terburu-buru, dengan pipi seperti apel merah, Tang tersenyum sedikit dan melompat dari tanah. Dengan paksa meregangkan tubuhnya, kelelahan di matanya berangsur-angsur menghilang, kilatan cahaya ilahi melintas, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Monter benar, tunggu. Setelah Tuan Mei selesai mencuci, Tang juga pergi untuk mencuci. Setelah berganti pakaian, setidaknya dari sudut pandang Tuan Mei,
kelelahannya tampaknya telah benar-benar hilang, dan dia menjadi cerah kembali. Ketika keduanya datang ke kafetaria bersama untuk sarapan, mereka bertemu dengan anggota tim Shrek yang sedang bersiap untuk pergi ke Gunung Suci masing-masing untuk berlatih. Melihat Tang dan Tuan Muda Mei datang untuk sarapan bersama, mata semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Du Bai ingin mengatakan sesuatu, tapi Wu Bingji menghentikannya. Ayo makan, ayo pergi dulu. Wu Bingji menghentikan semua keraguan orang lain dengan matanya, menyapa Tang dan Tuan Muda Mei, dan pergi dengan tergesa-gesa. Bukankah mereka salah paham tentang sesuatu? Tuan Muda Mei mau tak mau memerah lagi. Tang Xin berpikir dalam hati, salah paham, hanya salah paham, tidak masalah. Tapi dia berkata, tidak apa-apa, mereka harus tahu bahwa kami sedang mempersiapkan kompetisi ganda, jadi kami berlatih bersama. Saya biasa berlatih dengan mereka semalaman, itu normal. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Tuan Muda Mei sedikit santai. Setelah sarapan, Tuan Muda Mei bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Ah, aku tidak melakukan apa-apa. Tang terkejut dan berkata dengan cepat. Tuan Muda Mei berkata, maksud saya kultivasi, saya merasa kekuatan spiritual saya berbeda. Tang Dao, kultivasi. Saya membantu Anda memilah dan memampatkan kekuatan spiritual Anda, sehingga kontrol spiritual Anda akan menjadi lebih kuat. Adalah baik bagi Anda untuk mengendalikan diri sendiri dan mengendalikan elemen ruang. Kekuatan spiritual Anda belum melemah secara keseluruhan, dan itu akan menjadi lebih padat karena kompresi. Selanjutnya, Anda harus berlatih sesegera mungkin untuk membuat kekuatan spiritual Anda lebih besar dan mengisi seluruh lautan spiritual. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, Anda dapat dianggap sebagai orang tingkat dewa. Setelah fondasi diletakkan, Anda dapat bersiap untuk terobosan. Petik 2. Bantu orang lain mengompres Divine Power. Apakah masih bisa seperti ini? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Mei Gongzi menatapnya tercengang. Tang tersenyum dan berkata, itu hanya tipuan kecil. Bukan apa-apa. Tentu saja, Tuan Muda Mei tahu bahwa ini jelas bukan hanya trik sederhana. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan banyak bicara jika dia bertanya lebih banyak kepada Tang. Lagi pula, keterampilan magis sebelumnya Tianzi Xuanyuan juga kecil di tangannya, mulut keterampilan. Apakah kamu akan mengkonsumsi terlalu banyak? Bisakah kamu tetap berpartisipasi dalam kompetisi hari ini? Jika tidak berhasil, kami akan menghentikan kompetisi ganda, kata Mei Gongzi dengan khawatir. Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, sejak saya datang ke dunia ini, saya tidak pernah merasa lebih baik dari sekarang. Jangan khawatir, saya baik-baik saja, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bergerak maju. Tuan Muda Mei memandangnya dengan heran dan berkata, jangan paksakan. Tang tersenyum dan berkata, saya tidak segan. Apa yang saya katakan itu benar. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Saya benar-benar baik sekarang, dan itu tidak bisa lebih baik sudah. Setelah mendengar kata-katanya, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, dia jelas berpikir dia lemah sebelumnya. Meskipun tampaknya tidak ada apa-apa di permukaan sekarang, kelemahan sebelumnya seharusnya tidak palsu, kan? Namun, itu sangat dekat dengan waktu permainan, dan mereka tidak dapat membiarkan mereka berkomunikasi lebih banyak. Setelah sarapan, Tuan Muda Mei membawa Tang langsung ke lapangan pengadilan leluhur dengan teleportasi. Dengan teleportasi ini, dia menemukan lebih banyak perubahan dalam dirinya. Bimbingan dan kontrol elemen ruang dengan kekuatan mental lebih halus dari sebelumnya, dan jarak teleportasi satu kali juga meningkat secara signifikan, dan kecepatan ekstensi pikiran menjadi lebih cepat. Bahkan dalam semalam, saya mendapat manfaat besar. Pada saat mereka datang ke lapangan pengadilan leluhur, auditorium sudah penuh. Untuk penonton, mereka lebih tertarik pada permainan ganda daripada permainan individu. Permainan ganda adalah permainan 2 lawan 2, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Selain kekuatan-kekuatan individu, ada pemahaman diam-diam tentang kerjasama dan saling melengkapi. Banyak kerjasama dan pertempuran yang luar biasa ditampilkan dalam situasi ini, sehingga penonton dapat memanjakan mata mereka. Bab 557, Raja Iblis Harimau Putih. Memasuki babak final, pertandingan dipastikan akan semakin seru. Permainan individu kemarin telah sepenuhnya membuktikan hal ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk pertandingan ganda hari ini?
Prosesnya hampir sama dengan kemarin, setelah sampai, tinggal menunggu undian. Sebanyak 32 pemain, total 16 grup pemain memasuki babak final. Lebih dari 2 kali lipat jumlah pemain individu. Tang San melihat Meng Tete di antara para pemain secara sekilas, dan kekuatannya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selain Monterte, seorang wanita juga diikuti. Itu juga berpakaian hitam, dan dari perasaan napas, itu harus menjadi klan Meng Tete yang sama. Atribut elemen gelap memang sulit untuk bekerja sama dengan atribut lain, korosifnya sendiri terlalu kuat, jika salah satu tidak baik, itu akan dengan mudah melukai rekan satu timnya. Tentu saja, jika Anda benar-benar dapat bertemu mitra dengan tingkat atribut cahaya yang sama dengan Meng Te, dan keduanya akan meledak dengan 1 dan 2 ledakan besar, itu adalah situasi lain. Tapi itu sangat tidak mungkin. Lagi pula, anak kegelapan belum tentu anak terang. Eksistensi dengan bakat atribut pamungkas tidak mudah ditemukan. Montete dan kelompoknya harus didominasi olehnya, dan rekan satu timnya lebih mendukungnya. Namun, meski begitu, karena kekuatan Montete sendiri, di laga ganda tersebut, mereka juga difavoritkan menjadi juara. Setelah memenangkan kejuaraan di kedua kompetisi, maka tidak diragukan lagi orang pertama dari generasi muda. Tidak hanya garis keturunan naga hitam yang akan mendukungnya, tetapi seluruh klan naga akan memberikan dukungan yang besar. Setelah menjadi seorang kaisar di masa depan, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan ada desas-desus bahwa begitu kaisar setan kristal besar jatuh dan tidak ada penerusnya, kaisar terkuat di masa depan kekaisaran Tianyu kemungkinan besar akan tumbuh, yang menunjukkan betapa berbakatnya Montete. Di antara semua kontestan, selain dari kelompok Meng Tete, sebenarnya adalah pasangan Tang San dan Tuan Muda Mei. Tak lain, mereka semua adalah pemain yang berhasil mencapai perempat final di kompetisi individu. Dalam hal kompetisi individu, tidak ada yang masih berpikir bahwa salah satunya dapat menggoyahkan status Monterte, tetapi kompetisi ganda berbeda. Kompetisi ganda adalah kompetisi antara dua orang, dan kekuatan dua orang dapat dimainkan di waktu yang sama. Tang San dan Tuan Muda Mei keduanya memasuki perempat final kompetisi individu, dan penambahan satu lebih dari 2. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi ganda dan individu pada saat yang sama, dan mampu memasuki tahap akhir, kekuatan Tang San dan Tuan Muda Mei juga sangat diakui. Kini opini publik di luar menganggap mereka yang paling berpeluang menggoyahkan status Monterte di laga ganda tersebut. Dibandingkan dengan kompetisi individu, Meng Tete adalah favorit mutlak untuk memenangkan kejuaraan. Dalam kompetisi ganda, Tang San dan Tuan Muda Mei juga sangat vokal. Apalagi setelah lolos di kompetisi individu kemarin. Mereka juga sangat menjadi objek perhatian. Kami tampaknya juga kandidat yang populer, mereka semua melihat kami. Tuan Muda Mei berbisik kepada Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu mereka pasti berpikir, jangan imbang kita. Katamu, apakah kita akan memenangkan grup Monterte di babak pertama? Ah, Tuan Muda Mei tertegun, tidak mungkin. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, cukup bagus untuk memenangkan lotre. Ada satu pertandingan dalam 2 pertandingan. Saya akan menyelamatkan masalah untuk kompetisi individu. Tuan Muda Mei berkata dengan marah, kamu berharap lebih baik. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah aku memilikimu di sini? Jika aku benar-benar menggambarnya, maka aku hanya bisa memeluk pahaku. Tuan Muda Mei memutar matanya ke arahnya, tetapi kemungkinan memenangkan Meng Tete seharusnya rendah. Lagi pula, ada 32 kontestan dalam 16 grup, jadi mereka tidak akan bernasib buruk. Semua orang telah tiba, dan langkah selanjutnya adalah berbaris dan menarik banyak. Orang yang memimpin lotre hari ini bukan lagi Kaisar Iblis Tianhu, sepertinya Kaisar Iblis Tianhu tidak datang untuk menonton pertandingan hari ini. Itu adalah pria parubaya tampan yang muncul di mimbar dan bertanggung jawab atas upacara lotre. Dibandingkan dengan penampilan lembut Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia memiliki udara dingin tentang dia, dan hanya berdiri di sana membuat para kontestan merasa seperti mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tuan Muda Mei dan Tang San ada di belakang. Melihat ini, Tang San bertanya dengan suara rendah kepada Tuan Muda Mei di sampingnya, siapa ini? Tuan Muda Mei mengangguk ringan, perasaan darah memberitahuku bahwa memang seharusnya begitu. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San dapat yakin bahwa orang yang bertanggung jawab untuk menggambar banyak di depannya tidak lain adalah Kaisar Iblis Besar peringkat keempat di Kekaisaran Tianyu, Kaisar Iblis Besar dengan harimau putih yang menusuk.
Dalam hal darah, itu seharusnya kakek dari Tuan Muda Mei. Jadi setelah melihat yang ini, ekspresi Tuan Muda Mei jelas berubah, dan matanya menjadi sedikit lebih rumit. Dia belum pernah melihat kakeknya, tetapi hanya mendengar dari ibunya bahwa ibunya lari dari kakeknya saat itu. Saat Lotere mendekat, Tuan Muda Mei jelas sedikit gugup, menundukkan kepalanya tanpa sadar, bersembunyi di belakang Tang San. Akhirnya giliran mereka untuk menarik undian, Tang San melangkah maju dan mendatangi Kaisar Iblis Macan Putih Besar, yang mulia. Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menarik undian. Kaisar Iblis Macan Putih meliriknya, dan kemudian mendarat di atas Tuan Muda Cantik yang menundukkan kepalanya di belakangnya, dan berkata dengan dingin, "Di mana gadis itu, Sukin?" Tubuh Tuan Muda Mei gemetar, tetapi dia akhirnya mengangkat kepalanya. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat wajahnya yang cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lamban sejenak, tetapi segera kembali normal. "Bu, ibu ada di kota Keri." Tuan Muda Mei tetap mengatakannya. "Mengapa kamu tidak kembali menemuiku?" Kaisar Iblis Macan Putih berkata dengan dingin. Tuan Muda Mei bergumam, "Ibu pernah berkata bahwa dia tidak punya wajah untuk melihatmu. Karena kamu saat itu." Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sedikit meninggi. Itu menarik perhatian pemain lain di sekitarnya. Tuan Muda Mei menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Ayo bermain dulu." Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Baru saat itulah Tang San buru-buru pergi dengan Tuan Muda Mei. Aura Kaisar Setan Besar Macan Putih ini benar-benar tidak biasa. Di antara semua kaisar setan besar yang pernah dia lihat, yang ini pasti yang paling mematikan. Melangkah dari mimbar, Tuan Muda Mei menepuk dadanya dengan ringan, "Itu membuatku takut setengah mati." Tang San buru-buru menghibur, "Tidak apa-apa. Namun, tampaknya kakekmu masih harus sangat mencintai ibumu. Jika tidak, setelah kamu baru saja menunjukkan transformasi harimau putih kemarin, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk keluar menemuimu hari ini. Dia seharusnya berjuang untuk itu sendiri." Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, "Ibuku berkata bahwa kakekku memperlakukannya dengan sangat baik. Tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah manusia, dan dia sangat dikucilkan oleh kakeknya. Dia memiliki mentalitas pemberontak yang kuat, dan kemudian bergabung dengan penebusan. Kemudian, dia tidak mendengarkan pernikahan yang diatur oleh kakeknya, dan kemudian dia memiliki saya. Dia tidak berani melihat kakeknya, jadi dia lari ke kota Keri bersama ayahnya." Tang San sedikit mengernyit, merasa di dalam hatinya bahwa itu seharusnya tidak sesederhana itu. Jika Kaisar Iblis Macan Putih benar-benar cukup baik untuk ibu mertuanya, dia tidak akan membiarkannya pergi dan tidak pernah kembali, atau ada alasan lain. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia benar-benar bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis Macan Putih seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Muda Mei. Kembali ke panggung, langkah selanjutnya adalah menunggu hasil undian. Tepat ketika Tuan Muda Mei masih ketakutan oleh aura kuat dari Kaisar Iblis Macan Putih Besar, hasil lotere sudah keluar. Di kelompok pertama, nama Sura dan Tuan Muda Mei muncul. Lalu, lawan mereka adalah kombinasi Meng Te dan Meng Tesi. Ketika Tuan Muda Mei melihat hasil akhir lotere, dia tidak bisa mempercayai matanya, menggosok matanya, lalu berbalik untuk melihat Tang San. "Tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar menang? Nasib burukmu ada di sini lagi." Sudah. Petik 2, bab 558, duel terkuat. Benar saja, dua tim yang difavoritkan menjadi juara ganda itu justru bertemu di game pertama 16-8. Kombinasi 3 atau 5 melawan naga hitam. Ujung jarum berlawanan dengan tenda gandum. Melihat hasil undian, banyak kontestan lain yang sangat lega, dan bahkan menatap mereka dengan sedikit schadenfreude di mata mereka. Aura dingin mengikuti, dan ketika Tang San menoleh untuk melihat, apa yang dilihatnya adalah tatapan Meng Te. Dibandingkan dengan pertandingan individu besok, pertandingan ganda hari ini jelas sehari sebelumnya, memungkinkan mereka untuk memenuhi kombinasi monster T. Tang San dengan ringan menepuk pundak Tuan Muda Mei, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi bumi. Tidak ada yang tidak dapat dilawan." Tuan Muda Mei menjadi tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia tiba-tiba dihadapkan dengan pukulan besar dalam kompetisi ini, dan dia agak gelisah, terutama setelah menonton kompetisi monster T kemarin, kekhawatiran itu semakin dalam. Ini 16 menjadi 8.
Jika mereka kalah pada pertandingan hari ini, itu berarti mereka akan berhenti di 16 besar, dan mereka bahkan tidak akan mencapai 8 besar. Apalagi Tang San juga akan menghadapi Meng Te di kompetisi individu besok, jika dia kalah hari ini, kemungkinan menang besok tidak tinggi. Sangat mungkin bahwa Monter ini akan mengalahkan mereka bertiga secara berurutan. Sehingga kebangkitan mereka di sesi permainan ini terputus. Tang San tersenyum dan berkata, sesuai dengan rencana yang kami katakan kemarin, saya akan membantu Anda, dan Anda akan menyerang. Tuan Muda Mei menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya masih memiliki kemampuan yang belum pernah saya gunakan sebelumnya, yang merupakan kemampuan terkuat dari ras monster merak kami. Ini disebut tarian Tianji. Itu dapat mencegat Tianjiu sampai batas tertentu dan menggunakan itu dalam pertempuran. Ini hanya pemahaman awal, tetapi belum sepenuhnya dapat dikendalikan, Anda harus bergantung pada Tianjiling. Saya juga dapat membantu Anda. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, saya akan membantu Anda melepaskan serangan, saya akan membantu Anda mempertahankan dan meningkatkan. Dalam pertempuran hari ini, Anda tidak perlu beralih ke transformasi harimau putih, terus gunakan transformasi merak, dan bila perlu, saya akan memandu Anda. Ketika saya membimbing Anda harus mempercayai saya sepenuhnya, dan tidak peduli kekuatan apapun yang saya berikan kepada Anda, jangan melawan. Oke, tanpa ragu-ragu, Tuan Muda Mei langsung setuju. Tang San telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dan dengan sumpah darah, kepercayaannya padanya telah lama dipadatkan. Melihat mata tenang Tang San, hati Tuan Muda Mei berangsur-angsur menjadi tenang. Ketenangan teman-temannya seringkali dapat mempengaruhi satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat musuh, bukankah mereka masih belum mencapai tingkat dewa? Jika Anda tidak mencapai level dewa, Anda memiliki kemungkinan untuk menang. Memikirkan hal ini, suasana hati Tuan Muda Mei berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia diam-diam menyesuaikan kekuatan garis keturunan dan kekuatan mentalnya untuk membuat kondisinya lebih baik sebanyak mungkin, sehingga dia bisa memainkan bagian terbaik dalam kekuatan kompetisi berikutnya. Segera setelah hasil undian diumumkan, para penonton mendidih. Di mata penonton, itu seharusnya menjadi puncak dari final, tetapi dipentaskan lebih cepat dari jadwal ketika 16 mencetak 8. Namun hal ini juga menunjukkan keadilan dari pengadilan klasik leluhur. Lotere seharusnya tidak disengaja, bukan? Kombinasi 35 melawan kombinasi naga hitam, duel yang kuat, akan segera dimulai. Hari ini, kucing besar itu tidak datang untuk menonton pertandingan karena dia akan pulih dari cederanya. Jika tidak, dia juga akan sangat gugup sekarang. Karena itu adalah yang pertama muncul di lotere, Tang San dan Tuan Muda Mei sudah tiba di ruang tunggu di bawah bimbingan staf. Meng Tete dan Meng Tesi harus menunggu di sisi lain panggung. Wasit muncul. Berbeda dari kompetisi individu, sebenarnya ada dua wasit yang muncul kali ini, dan mereka berdua berada di level Great Demon King. Jelas, karena efektivitas tempur keseluruhan kedua belah pihak dalam permainan ganda lebih kuat, Zhu Ting khawatir kedua belah pihak tidak akan bisa berhenti selama tabrakan sengit, dan wasit tidak akan bisa mengendalikannya. Untuk dapat masuk 16 besar adalah elit di antara para elit, bagi pengadilan leluhur, kerugian seperti itu tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, aturan tak terucap dari Zhu Ting adalah pemain tidak bisa mati di tahap akhir. Di bawah saran staf, Tang San dan Tuan Muda Mei muncul bersama dan melangkah ke atas panggung. Di sisi lain, Meng Tete dan Meng Tesi, yang seharusnya bersaudara, juga muncul bersamaan. Saat kedua belah pihak naik ke panggung, ada gelombang sorak-sorai dari daerah sekitarnya. Setelah pengundian selesai, para penonton menantikan pertandingan itu. Seperti pertandingan pertama hari ini, hampir seketika semua penonton langsung memasuki suasana heboh. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini kemungkinan besar akan memenangkan kejuaraan terakhir. Apalagi di kompetisi individu besok akan ada konfrontasi antara Tang San dan Meng Tete. Kemenangan atau kekalahan hari ini tentu akan mempengaruhi hari esok. Jika satu pihak terluka parah, maka pertandingan besok bahkan tidak perlu dilanjutkan. Semua sorotan terkonsentrasi di pertandingan hari ini. Bagi para penonton, garis keturunan ganda Tuan Muda Mei juga sangat populer dalam hal popularitas. Kemarin, ia menang dengan satu pukulan dan secara langsung mengalahkan para pemain esens bunga Mingyue, menunjukkan kekuatan transformasi harimau putih yang kuat. Popularitasnya tidak jauh lebih rendah dari Monter Te, dan Tang San memberi penonton perasaan yang rumit.
Tampaknya dia belum pernah melihat kekuatan garis keturunan yang istimewa dan kuat dalam permainan, tetapi dia selalu bisa mengakhiri pertempuran dengan pertarungan jarak dekat. Tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi dia telah memasuki 16 teratas di kompetisi individu dan ganda. Dua wasit, satu kiri dan satu kanan, berada di kedua sisi lapangan. Melihat kedua belah pihak berdiri diam, salah satu Raja Iblis besar berkata dengan sungguh-sungguh, cobalah untuk menghindari korban selama permainan, dan permainan dimulai. Jika bukan karena kedua grup ini bertanding dalam pertandingan ini, kalimat sebelumnya tidak akan muncul, karena kedua grup pemain ini memang kuat, jadi kalimat seperti itu akan ditambahkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis ini mengerti lebih baik daripada penonton biasa. Mereka yang bisa mencapai 16 teratas dalam kompetisi individu jelas tidak biasa-biasa saja, belum lagi Tang San dan Tuan Muda Mei keduanya masuk 8 besar. Meskipun Tang San tampaknya tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, jangan lupa lawan seperti apa yang dia kalahkan di babak penyisihan grup. Klan Mamut Emas, Klan Behemoth, dan Klan Roh Bunga Matahari, yang mana bukan pemain populer untuk masuk final, tetapi mereka semua kalah satu persatu darinya. Bisakah mereka melakukannya tanpa kekuatan absolut? Belum lagi Monterte, favorit nomor 1 untuk memenangkan 2 kompetisi besar, dari awal kompetisi hingga saat ini, dia sepertinya tidak pernah menggunakan semua kekuatannya, dan dia memenangkan setiap pertandingan dengan sangat mudah. Jadi, siapa yang akan menang dalam pertarungan hari ini? Bahkan para kaisar di kotak VIP sangat tertarik memiliki kecenderungannya sendiri. Di kursi VIP, Raja Iblis Merak Besar sudah duduk tegak, menatap panggung kompetisi dengan mata menyala. Suara yang agak dingin datang dari telinganya, apakah menurutmu putrimu bisa menang? Raja Iblis Merak Besar menoleh untuk melihat kotak di tepinya, dan berkata dengan dingin, tentu saja. Sebuah suara datang dari kotak lagi, kurasa tidak. Mengte adalah harapan terbesar klan naga, dan bukan hanya klan naga iblis gelap yang mendukungnya. Vitalitas Kaisar Iblis Kristal secara bertahap menurun, dan klan naga ingin duduk kokoh di tempat kedua dari dua klan, salah satu tahta membutuhkan budidaya keberadaan yang dapat menyaingi Raja Iblis Kristal, dan dalam hal bakat, Monterte adalah yang paling mungkin, dan dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini. Raja Iblis Merak Hebat berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bakat putriku juga tidak buruk. Apakah kamu tidak takut mati karena bakatnya? Kaisar Iblis Agung Jing Feng di dalam kotak berkata dengan dingin. Raja Iblis Merak berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu mengancamku? Bab 559, Sublimasi yang dibantu. Bahkan jika memang begitu, Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan dingin, jika bakatnya tidak begitu bagus, demi Sukin, aku bisa membiarkannya pergi, tetapi jika bakatnya terlalu bagus, menurutmu, aku apakah menurutmu? Dia memiliki darah Raja Iblis Macan Putih besar, jadi saya tidak akan melakukan apapun padanya. Anda membiarkan dia menggunakan darah harimau putih untuk mengancam saya. Tidak ada gunanya, penguasa iblis harimau putih besar itu adalah konsensus dari pengadilan leluhur bahwa mereka tidak akan peduli dengan kota Kerry. Raja Iblis Merak Hebat berkata dengan dingin, kalau begitu kamu bisa membiarkan kuda-kuda itu datang. Maka kamu akan tahu mengapa aku memilihnya sebagai pewaris. Bahkan jika kamu memilihnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memberitahu kamu bahwa dia adalah seorang ahli waris ancaman. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menang? Raja Iblis Jing Feng tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Raja Iblis Merak menanggapinya seperti ini. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, jadi kita tunggu dan lihat saja putrimu bisa memenangkan pertandingan hari ini. Atau, kamu harus berdoa agar dia kalah, dan jika dia kalah, mungkin aku akan melepaskannya. Mata Raja Iblis Merak berkedip, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi, semua perhatiannya terfokus pada panggung kompetisi. Dengan suara wasit, sorotan mutlak dari pertandingan hari ini secara resmi dimulai. Di sisi meja kompetisi, saudara dan saudari Mengtete dan Mengtesi membuat lingkaran ungu tua pada saat yang sama, bidang gelap murni. Mengtesi sebenarnya juga memiliki medan ini. Ketika ditampilkan bersama, kedua medan tersebut cukup melengkapi satu sama lain. Mereka menyatu satu sama lain. Udara mengental, menghilangkan dan mengikis semua elemen lain di udara. Di sisi lain, Tang San melangkah keluar dan datang ke belakang Tuan Muda Mei, menekan tangan kanannya di rompinya. Tuan Muda Mei hanya merasakan bahwa kekuatan yang kuat dan lembut mengalir ke dalam tubuh,
dan kekuatan darah di tubuhnya meroket dalam sekejap. Dia bisa merasakan area yang terkikis oleh kegelapan di kejauhan, jeritan elemen luar angkasa, dan keberadaan ruang besar dalam jangkauan yang luas. Pena bulu rahasia di tangannya bergetar di udara, dan ketiga duri itu memancarkan lingkaran cahaya perak yang lembut, dan semua elemen luar angkasa di sekitarnya bergegas ke arahnya. Dorongan yang diberikan Tang San padanya tidak hanya berasal dari garis keturunannya, tetapi juga dari semangatnya. Dia hanya merasa bahwa dia telah menjadi satu dengan Tang San di belakangnya, jenis keintiman yang dia miliki sebelumnya menjadi lebih dalam dan menyentuh. Tampaknya dia tenggelam dalam pelukan hangat saat ini, dan pelukan hangat ini menyublim dirinya sendiri. Semua kecemasan, ketakutan dan emosi negatif lainnya tersapu pada saat ini, dan beberapa hanya rasa kekuatan dari hati. Lautan roh menyebar, dan kristal di tengahnya bersinar. Di belakang kristal spiritualnya, tampaknya ada kristal yang lebih besar sebagai latar belakang, yang terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual besar ke dalam dirinya. Di hadapan penonton, Tang San tampaknya telah menghilang ke dalam bayangan di belakang Mei Gongzi. Seluruh tubuh Mei Gongzi bersinar dengan cahaya perak. Cahaya perak yang indah itu bahkan berubah menjadi cahaya perak dan meluas keluar. Dalam cahaya perak di bawah selubung, seluruh dirinya tampaknya menjadi suci. Cahaya perak yang cemerlang menerangi ruang besar di sekitarnya, dan ruang yang awalnya damai mulai tampak sedikit terdistorsi. Dan distorsi ini juga memblokir invasi gelap di sisi yang berlawanan. Itu sebenarnya secara paksa melawan dunia gelap, mencegahnya menerobos setengahnya. Elemen luar angkasa dan elemen gelap bertabrakan dengan hebat. Tuan Muda Mei bahkan bukan kekuatan domain, jadi dia nyaris tidak menolaknya. Meskipun elemen gelap masih bergerak perlahan, momentum luar biasa sebelumnya telah dibatasi secara signifikan. Di dahi Tuan Mei, mahkota merak emas memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Warna emasnya segera berubah menjadi emas putih, dan memiliki pola yang lebih indah yang hampir menutupi dahinya. Di matanya, biru merak juga memiliki kecemerlangan keperakan, dan tubuh halus perlahan melayang, dan bulu surgawi di tangannya seperti tongkat ajaib, membimbing sejumlah besar elemen ruang untuk berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, seluruh meja kompetisi tampaknya telah dibagi menjadi dua. Satu sisi berwarna ungu tua, dan sisi lainnya berwarna perak cemerlang. Kedua elemen bertabrakan satu sama lain, memberi orang rasa penindasan yang aneh, yang spektakuler. Panggung kompetisi dengan diameter 500 meter seperti pembagian antara dua dunia, menunjukkan kekuatan yang kuat dari kedua belah pihak. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh tingkat ke-9, tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak telah menyentuh ambang tingkat dewa. Dan itu bukan level dewa biasa. Tubuh Meng Tete dan Meng Tesi juga melayang. Ada riak ungu samar mengalir dari sudut mata Meng Tete. Tangan kanan perlahan melesat ke depan. Tiba-tiba, kekuatan gelap melonjak dan mengalir keluar seperti air pasang. Dia keluar, menerobos di tengah, dan dengan paksa menabrak Ying Wang yang berlawanan. Itu dapat dengan jelas terasa dalam proses konfrontasi, meskipun lawan di sisi yang berlawanan kuat. Itu bukan kekuatan lapangan, tetapi kontrol elemen sederhana. Apakah itu lapangan atau tidak, perbedaannya sangat besar. Berkat dari domain itu sendiri adalah sublimasi untuk elemen. Sebagai anak kegelapan, tidak ada pemahaman yang lebih dalam tentang elemen. Elemen gelap yang kuat tiba-tiba mengalir ke area perak, pusat cahaya perak yang tertindas tenggelam, dan energi hitam menerobos tengah seperti naga hitam, mengamuk. Cahaya perak di mata Tuan Muda Mei jelas, dan bulu surgawi di tangan kanannya melambai, dan kekuatan ruang yang awalnya tampak luas berubah menjadi lingkaran riak perak, menyelimuti energi hitam yang besar. Lingkaran riak perak terkikis dalam kegelapan, tetapi lebih banyak riak perak terus muncul, menyebabkan kekuatan gelap menghilang secara diam-diam di tengah lingkaran yang dibentuk oleh riak perak. Ini seperti memakan naga raksasa dengan mulut penuh. Saat berikutnya, rahasia surgawi Ling Tuan Muda Mei tiba-tiba menebas secara vertikal, dan tiba-tiba, cahaya perak muncul di depannya, dan cahaya perak itu terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan pintu perak dengan tepi cahaya yang luar biasa. Dan pintu cahaya yang sama juga muncul di tempat lain, di belakang Meng Te dan Meng Tesi. Pada saat berikutnya, semua cahaya perak tiba-tiba menghilang, dan sosok perak muncul dari udara tipis, di dunia yang penuh dengan elemen gelap, ruang perak terbuka dan datang tepat di belakang saudara dan saudari Meng Te. Buka pintunya. Buka pintu milik ruang di alam gelap. Di ruang itu, diisolasi dari dunia gelap dunia luar. Bahkan Meng Tete tidak menyangka bahwa Tuan Muda Mei akan membuat pilihan seperti itu,
ketika dia merasakan fluktuasi ruang di belakangnya, dia langsung berbalik. Tuan Muda Mei telah muncul dari udara tipis, dan pena bulu surgawi di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, langsung menuju saudara laki-laki dan perempuannya, terselubung di masa lalu. Kekuatan ruang besar yang awalnya berada di sisi lain meja kompetisi, semua bergegas keluar dari gerbang ruang angkasa di belakangnya, dengan liar berdampak pada alam gelap di sekitarnya. Area luar angkasa dibuka secara paksa di alam gelap, dan saudara dan saudari Meng Te juga diselimuti di area ini, secara langsung mengisolasi hubungan antara mereka dan dunia gelap mereka sendiri. Adegan ini dapat digambarkan sebagai magis. Penonton yang tidak optimis tentang Tuan Muda Mei dan Tang San tidak bisa tidak membuka mulut mereka, tetapi kali ini, adalah mungkin untuk menunjukkan kendali Tuan Muda Mei atas kekuatan ruang. Tidak di bawah kendali Montete atas elemen gelap. Sangat berani dan berani untuk pergi jauh ke wilayah musuh untuk bertarung. Menghadapi situasi seperti itu, Meng Te tidak terlalu panik. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Meng Te ke belakang, meraihnya di udara dengan tangan kanannya, dan pisau hitam panjang muncul di tangannya. Pisau panjang itu terpotong, dan cahaya pedang ungu hitam meletus di udara, menghancurkan cahaya pedang yang penuh dengan kekuatan luar angkasa. Alam gelap yang ditolak oleh kekuatan ruang bergegas ke dalam, menekan kekuatan ruang untuk tidak dapat mendorongnya ke dalam, tetapi harus melawan alam gelap keluar. Bab 560, Pergeseran Bintang. Tuan Muda Mei sangat cepat, sosoknya berkedip, dan lebih banyak cahaya pedang keluar dari bulu langit, terus-menerus menyerang Meng Tete. Namun, pedang panjang di tangan Meng Tete dijaga ketat seperti gerbang kilat, dan dia tidak melawan, tetapi air yang menjaga di sekitar tubuhnya terhalang. Elemen gelap dan elemen luar angkasa bertabrakan dengan keras, dan untuk sementara waktu, pertempuran antara kedua belah pihak secara langsung memasuki situasi panas putih. Pada saat ini, bahkan dua wasit tingkat Raja Iblis Besar tidak mudah untuk campur tangan. Tidak ada cara untuk campur tangan. Adegan saat ini adalah bahwa pinggiran meja kompetisi telah sepenuhnya diselimuti kegelapan. Ini adalah dunia dari ranah gelap. Namun, di ranah gelap ini, ada area perak yang aneh. Tidak ada elemen gelap di area perak. Kedua belah pihak berada di area ini. Ada tabrakan dan pertempuran terus-menerus di area tersebut. Tang San dan Meng Tesi sepertinya sudah menghilang, bersembunyi di balik Mei Gongxi dan Meng Tesi, murni mendukung. Cahaya pedang Tuan Muda Mei menjadi semakin ganas, penindasan Meng Tete mulai mundur, dan ujung tajam Tian Jiling terus memotong cahaya pedangnya, dan sisik naga ungu tua telah muncul di permukaan kulit Meng Tete. Tetapi alam gelap luar juga terus-menerus menekan ke dalam, mengompresi ruang pertempuran internal dan menyusut. Sekarang tidak ada yang bisa menilai pro dan kontra dari kedua belah pihak saat ini, mereka hanya bisa merasakan bahwa tabrakan mereka begitu kuat. Di mata Tuan Muda Mei, sinar perak mengalir, dan setiap cahaya pedang lebih kuat dari yang terakhir. Akhirnya, cahaya pedang Meng Tete sepertinya tidak lagi mampu menghentikan cahaya pedang itu. Cahaya perak menyala, meninggalkan palung darah di bahunya, dan sisik naga dengan pertahanan yang sangat kuat juga hancur dan berguling di bawah potongan ruang tajam. Tetapi kekuatan ruang di sekitarnya juga hancur pada saat yang sama, dan sejumlah besar kekuatan gelap mengalir ke dalam. Cahaya perak di mata Tuan Muda Mei memadat, dan lingkaran cahaya perak mekar di belakangnya, berubah menjadi lingkaran cahaya perak yang menyelimuti sosoknya dan Tang San. Sebelum kekuatan kegelapan yang terburu-buru menelannya, itu menghilang lagi dari udara tipis. Dunia gelap ditarik kembali, tetapi cahaya perak menyebar lagi di sisi lain, menghalangi invasi kegelapan lagi, dan menopang sudut dengan hanya 1/10 dari area di panggung kompetisi. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak berakhir. Di permukaan, Montete sebenarnya terluka. Lingkaran ungu hitam mengalir di atas luka, menelan kekuatan ruang penyerang, tetapi mata Montete menjadi serius. Matanya sedikit menyipit, pisau panjang hitam di tangannya menunjuk secara diagonal ke tanah, dan suara auman naga terdengar. Di belakang Tuan Mei, cahaya dan bayangan merak besar muncul. Itu adalah burung merak dengan tubuh perak cerah, dan kepalanya penuh kebanggaan. Tuan Mei perlahan mengangkat pena bulu surgawi di tangannya. Di antara tiga pena bulu terang lampu perak melesat ke langit dan mengebor ke tubuh merak perak. Segera, seluruh tubuh merak perak bersinar terang, dan bulu ekor di bagian belakang langsung terbuka, dan sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya bertahan, berubah menjadi bintang perak kecil yang mekar. Meng Tete menggenggam pisau tengah dan panjang dengan kedua tangan, Meng Tesi mengguncang tubuhnya,
dan itu telah menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi naga hitam sejauh 10 meter, menundukkan kepalanya dan menopang tubuhnya. Semua kekuatan kegelapan mengembun menjadi pisau panjang hitam dalam sekejap, seolah-olah pemandangan itu menyerap air. Bilah cahaya ungu hitam sepanjang 100 meter terakumulasi seperti ini, dan seluruh langit tampak menjadi gelap. Setelah tabrakan tentatif sebelumnya, kedua belah pihak akhirnya mulai bertarung satu sama lain. Ini juga kekuatan darah yang kuat dari kedua belah pihak. Dua Raja Iblis besar yang berdiri di kedua sisi platform kompetisi memiliki ekspresi aneh saat ini. Apakah ini duel di bawah level dewa? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak bisa memainkan permainan seperti itu, kan? Jelas bahwa keempat pemain ini tidak memiliki kultivasi tingkat dewa, tetapi pada saat ini, kekuatan tempur dan kemampuan garis keturunan yang mereka tunjukkan sudah menjadi kekuatan yang hanya dapat ditampilkan di tingkat dewa atau tingkat dewa di atas. Itu saja, Meng Tete, sejak dia masih kecil, dia adalah putra kebanggaan klan naga, cucu kesayangan Raja Iblis Kegelapan. Ketika dia masih sangat muda, dia menunjukkan bakat luar biasa, dan dia membuat kemajuan pesat selangkah demi selangkah, dan dikenal sebagai penerus keluarga naga. Tapi ini dari kota Keri, seorang gadis dari klan monster merak yang bahkan tidak memiliki Kaisar Iblis Agung, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia harus memiliki darah manusia. Ini adalah pertama kalinya Meng Tete bisa serius dalam permainan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Untuk ini saja, dia sudah di atas pemain lain. Pada kompetisi sebelumnya, Mei Gongzi juga tidak menunjukkan kekuatan tersebut. Pada saat ini, setidaknya sejauh ini, tampaknya dia bahkan berada di atas angin, lagi pula, dia baru saja melukai Monterte. Raungan naga rendah tiba-tiba menjadi tinggi, dan cahaya pedang besar turun dari langit, seolah-olah membakar seluruh kekosongan dengan kegelapan. Tidak ada yang meragukan bahwa pisau ini, jika mendarat di atas meja, akan membelah seluruh meja menjadi dua. Penonton di depan cahaya pedang yang menakutkan bahkan mulai melompat panik, jangan sampai cahaya pedang keluar dari panggung kompetisi dan mempengaruhi diri mereka sendiri. Kedua wasit Great Demon King mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, masing-masing mengerahkan kekuatan yang kuat, mengubahnya menjadi penghalang dan mendukungnya di sekitar meja kompetisi dan di tanah. Dengan pisau ini, bahkan level mereka terasa sedikit terancam. Tapi disinilah lampu perak kecil yang memancar dari bulu ekor burung merak perak tiba-tiba menjadi sangat terang. Pada saat berikutnya, seluruh tahap kompetisi tampak menjadi ilusi, bahkan membuat orang merasa berputar di seluruh dunia. Cahaya pedang yang menakutkan berbalik dari udara tipis, dari memotong ke arah Tuan Muda Mei, itu berubah menjadi kehampaan. Cahaya pedang hitam besar menghilang seketika, membawa cahaya hitam besar ke langit. Klan monster merak mewarisi keterampilan magis dan bergerak. Ya, dengan dukungan Tang San, Tuan Muda Mei menggunakan keterampilan magis ini untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya. Ini adalah keterampilan magis yang hanya dapat digunakan oleh klan iblis merak di atas tingkat dewa dengan bakat luar biasa dan mahkota emas merak. Pada awalnya, Raja Iblis Agung Jingfeng menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk menggulingkan kota Keri, karena Raja Iblis Besar Merak memusatkan keberuntungan yang terkumpul di kota Keri dan latar belakang klan Iblis Merak, dan memblokirnya lagi dan lagi dengan bantuan Dou Zuan Xingxing. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita. Raja Iblis mundur. Dou Zuan Xingzuo yang diberikan oleh Tuan Muda Mei jelas tidak sekuat Raja Iblis Merak yang asli, tetapi dalam hal efek, dia telah memperoleh esensi dari Dou Zuan Xingzu. Merasakan perubahan rotasi ruang, mata Tuan Muda Mei menjadi semakin cerah. Saya dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa terima kasih. Kebanggaan adalah karena dirinya sendiri, dan rasa syukur adalah karena dia di belakangnya. Tanpa dukungan penuhnya untuk peningkatan garis keturunan dan kekuatan spiritual, dia tidak akan dapat menggunakannya untuk memindahkan bintang-bintang. Setelah benar-benar menggunakannya, pemahaman tentang keterampilan magis ini langsung diperdalam. Sebagai keterampilan magis ras monster merak, begitu dia benar-benar dapat memahaminya, dia akan dapat menjadi orang yang kuat di tingkat Raja Iblis segera setelah dia naik ke tingkat dewa di masa depan. Itu juga membuka jalan mulus untuk promosi ke level Raja Iblis Agung. Dou Zuan Xingmo, ini Dou Zuan Xingmo, keterampilan sihir super dari klan Iblis Merak. Ketika Kaisar Iblis Merak Agung masih ada, dikatakan dapat menggunakan Dou Zuan Xingmo untuk bangkit kembali semua serangan. Ini sangat kuat, saya tidak berharap untuk melihatnya lagi di turnamen elit pengadilan leluhur. Sampai munculnya pergeseran bintang, ini hanya
Ketika Dou Zuan Xingyi muncul, bahkan kursi VIP pun terkejut. Raja Iblis Merak Besar sedikit linglung pada saat ini, bahkan jika itu dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Mei akan dapat menggunakan Dou Zuan Xingzu pada tingkat kultivasi ini. Ini tidak lagi hanya luar biasa, tetapi benar-benar mengejutkan.